video ini NIM 18030301278 dari LP5. Di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai tanaman kakao, khususnya mata kuliah panen dan pasca panen. Ekspor komoditas kakao memberikan sumbangan devisa terbesar ketiga setelah ekspor komoditas kelapa sawit dan karet. Saat ini, Indonesia merupakan negara pengolah produk kakao olahan ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dan juga menempati urutan ke-6 sebagai produsen biji kakao terbesar di dunia. Selain itu, dalam ekspor biji kakao yang lebih besar daripada kakao olahan, menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan potensi nilai tambah dari hasil industri pengolahan kakao. Hal ini disebabkan karena pada umumnya biji kakao bermutu rendah, yang diakibatkan oleh biji kakao yang belum difermentasi, minimnya sarana pengolahan, dan lemahnya pengawasan mutu. Sehingga, hal ini membuktikan permasalahan terkait komunitas kakao menunjukkan bahwa industri kakao belum berkembang secara optimal di Indonesia. Bagi banyak negara termasuk Indonesia, perdagangan internasional khususnya ekspor berperan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Ekspor dapat menghasilkan devisa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai impor dan pembangunan sektor-sektor ekonomi dalam negeri. Peningkatan produksi kakao di Indonesia ternyata tidak beriringan dengan peningkatan mutu. Harga pasaran kakao Indonesia di pasaran internasional masih di bawah rata-rata. Padahal, kakao Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produksi kakao negara lain, yaitu memiliki titik leleh yang tinggi. Rendahnya mutu kakao Indonesia disebabkan karena 85% biji kakao produksi nasional tidak difermentasi, sehingga dapat dikatakan bahwa biji kakao di Indonesia masih jarang difermentasi. Kendala proses fermentasi di Indonesia terletak pada jumlah produksi biji kakao segar, di mana pengusahaan kakao didominasi oleh perkebunan rakyat, sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan minimal volume untuk fermentasi biji kakao sebanyak 40 kg adalah tidak luasnya pertanaman kakao yang dimiliki oleh petani. Walaupun areal pertanaman kakao Indonesia tinggi, tetapi sekitar 80% areal merupakan pertanaman kakao rakyat. Hasil panen masing-masing petani sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk melakukan fermentasi yang biasanya membutuhkan sekitar 40 kg biji kakao segar. Mengingat hasil panen yang sedikit dan harga yang tidak terlalu kompetitif antara kakao fermentasi dan tidak fermentasi, membuat para petani enggan melakukannya. Berikut adalah literatur yang saya gunakan sebagai acuan dalam penjelasan